Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang gemar berburu. Ia memiliki seorang penasehat yang selalu diperintahkan untuk mendampinginya kemanapun ia pergi. Apabila terjadi sesuatu yang buruk, sang penasehat selalu berkata, "Apapun yang terjadi, itu demi kebaikan." Ia mengatakan hal itu sambil menengadahkan tangan dengan wajah tenang yang memancarkan rasa syukur. Sang raja tidak begitu memperdulikan hal itu. Baginya, tindak tanduk sang penasehat bukanlah urusannya, selama kedalaman ilmunya bermanfaat buat dia. Suatu ketika, di satu pagi yang cerah, sehari sebelum berangkat berburu, sang raja didampingi penasehatnya sedang berjalan membawa pedang besar kebanggaannya untuk dibersihkan. Pedang itu dalam keadaan terhunus, dan baginda raja tampak takjub memandanginya. Matanya asik mengagumi keindahan dan kegagahan pedangnya, sampai-sampai ia tak menyadari bahwa ia telah tiba di anak tangga pertama dari tangga yang menuju ke bagian bawah istana. "Yang mulia, awas!" seru penasehatnya sambil berusaha mencegah supaya tubuh sang raja tidak terjatuh. Tapi terlambat, tubuh sang raja terguling menuruni tangga. Pedang yang dipegangnya terlempar ke atas. Tubuh sang raja mendarat di bawah, dan saat yang sama pedang yang terlempar itu terjatuh dan menancap di bagian depan kakinya, sehingga jari kelingking kakinya putus. Sang penasehat langsung menolongnya sambil berteriak memanggil tabib istana. Tak lama kemudian, tabib istana selesai merawat luka sang raja dan memberi kabar buruk bahwa jari kelingkingnya tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, penasehat istana bergumam sambil menengadahkan tangan dengan wajah bersyukur. Apapun yang terjadi, itu demi kebaikan. Menyadari hal itu, sang raja murka. Ia memecat sang penasehat dan memerintahkan para pengawal untuk menangkap dan memasukkannya ke penjara. Sang raja, meskipun terpincang-pincang, ikut mengantarkannya ke dalam penjara. Ia ingin merasa puas dengan melihat manusia tak tahu diri itu dipenjarakan. Setelah pintu penjara dikunci, sang raja melihat bekas penasehatnya itu tengah duduk sambil menengadahkan tangan dengan wajah berseri-seri. Apapun yang terjadi, itu demi kebaikan. Sang raja tak habis pikir melihat hal itu. Tapi ia melangkah pergi, terpincang-pincang sambil geleng-geleng kepala. Setelah sekian lama kegemarannya berburu harus terhenti, akhirnya hampir 2 bulan kemudian luka di kakinya sembuh. Sang raja disertai beberapa pengawal langsung berangkat untuk berburu ke dalam hutan. Mungkin karena telah lama tidak berburu, sang raja merasa perburuan kali ini jauh lebih seru. Karena terlalu asik, ketika ia mengejar seekor rusa, ia tak sadar bahwa telah terpisah dari para pengawalnya. Ia menemukan dirinya sendirian di tengah hutan rimba yang sangat lebat. Ia memanggil-manggil pengawalnya, tapi sia-sia. Ia telah terpisah terlalu jauh. Sang raja berusaha mencari jalan kembali, tapi ia malah tersesat semakin jauh. Sang raja mulai dihinggapi perasaan ketakutan dan keputusasaan. Saat itulah, tiba-tiba sekelompok suku primitif yang tinggal di hutan pedalaman mengepungnya. Saat itulah sang raja menyadari bahwa ia telah tersesat terlalu jauh, karena ia tidak pernah mengetahui tentang suku tersebut, dan suku itu pun sama sekali tidak mengenalnya. Suku tersebut kemudian menangkap dan membawanya ke pemukiman mereka. Ternyata mereka memang sedang mencari manusia di luar suku mereka untuk dibunuh sebagai persembahan kepada dewa mereka. Sang raja memohon untuk dibebaskan dengan iming-iming akan mengabulkan permintaan mereka sebagai hadiah. Tapi sia-sia, karena suku tersebut bahkan tidak mengerti bahasa yang digunakan sang raja. Genderang mulai ditabuh. Seluruh anggota suku primitif itu menari-nari penuh kebahagiaan. Sang raja dimandikan, dipakaikan baju baru, kepalanya dihias dengan berbagai bunga. Suku itu mempersiapkan dia untuk dikorbankan. Sang raja tak berkutik. Sesaat sebelum mereka membunuhnya, tiba-tiba kepala suku berteriak untuk menghentikan upacara persembahan. Ternyata kepala suku itu melihat kaki sang raja yang tidak ada jari kelingkingnya. Ia lalu mendekati sang raja. Setelah ia yakin, ia lalu berkata, "Manusia ini tidak bisa dikorbankan.
ia tidak lengkap. Kalau kita mempersembahkan manusia ini, dewa tidak akan menerimanya, justru akan murka dan menghukum kita dengan hukuman yang mengerikan. Sang raja memahami apa yang terjadi karena kepala suku itu menyentuh dan memeriksa jari kelingkingnya yang terputus. Atas perintah kepala suku, sang raja lalu dibebaskan. Singkat cerita, kembalilah ia ke istananya dengan perasaan bahagia. Seisi istana dan seluruh kerajaan bersuka cita mendengar kabar bahwa raja mereka telah kembali dengan selamat. Sang raja duduk di singgasananya. Dalam hati ia menyadari, jika saja jari kelingkingku tidak terpotong, niscaya saat ini aku sudah mati. Bekas penasehat ternyata benar. Apapun yang terjadi, itu demi kebaikan. Ia lalu memerintahkan bekas penasehatnya untuk dibebaskan dari penjara. Dan ia juga memintanya untuk kembali menjadi penasehatnya. Setelah menceritakan pengalamannya, sang raja berkata, "Penasehatku, sekarang aku mengerti bahwa kejadian buruk putusnya jari kelingking kakiku waktu itu ternyata di kemudian hari justru menyelamatkan nyawaku, mendatangkan kebaikan bagiku. Tapi kamu harus dipenjara hampir 2 bulan dan kamu harus menderita sedemikian rupa. Kebaikan apa yang datang untukmu dari kejadian itu?" Sang penasehat tersenyum dan berkata, "Yang mulia, ketika peristiwa itu terjadi, saya sama sekali tidak tahu kebaikan apa yang akan terjadi. Tapi syukurlah, sekarang setelah mendengar cerita yang mulia, saya diberi berkah untuk mengetahui dengan mata kepala sendiri kebaikan apa yang datang untuk saya. Seperti yang mulia ketahui, saya selalu mendampingi yang mulia kemanapun yang mulia pergi, termasuk ketika berburu." Sang raja mengangguk-ngangguk karena menyadari bahwa setiap perburuan yang dilakukan di masa lalu, sang penasehat selalu ada di sampingnya, setia mendampingi. Sang penasehat melanjutkan, "Jika saja yang mulia tidak memenjarakan saya waktu itu, tentu saya akan ikut berburu, ikut tersesat, dan ada bersama yang mulia ketika suku primitif itu menangkap yang mulia. Dan ketika yang mulia dibebaskan karena tidak memiliki jari kelingking, maka tentu saya yang akan dibunuh untuk dikorbankan karena tubuh saya masih lengkap. Jadi saya tidak bersama yang mulia karena di penjara itu merupakan suatu kebaikan bagi saya. Kejadian itu menyelamatkan yang mulia juga menyelamatkan saya." Sang raja menatap penasehatnya dengan penuh perasaan kagum. Ia semakin percaya untuk terus memimpin kerajaannya dengan bimbingan sang penasehat. Sang raja pun di kemudian hari menjelma menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana. Dalam kehidupan ini, kehidupan kita, kehidupanmu, setiap sesuatu yang buruk terjadi, lawanlah rasa marah dan rasa tidak terima. Karena kita tidak tahu mengapa itu terjadi dan apa yang akan terjadi kemudian. Justru berusahalah untuk selalu bersyukur, berserah diri, dan berpikir positif bahwa apapun yang terjadi itu demi kebaikan kita. Karena setidaknya itu akan lebih meringankan beban kita, membuat kita lebih tabah dan berani menghadapi hal yang paling buruk sekalipun. Tetap positif, semangat, dan berusahalah untuk selalu menebar kebaikan.